Hello Sobat Miki Channel. Di sini kita bakalan jelasin fungsi utama batu bara dan kegunaannya dalam sehari-hari. Berikut penjelasan buat kalian. Dan sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya subscribe channel ini agar bisa berkembang dan berbagi informasi kepada teman-teman. Terima kasih. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak mempunyai peran penting. Selain sebagai salah satu komoditas tambang yang dapat menghasilkan devisa bagi negara, batu bara juga dapat digunakan sebagai bahan energi. Dilansir dari BP Energy Outlook pada tahun 2018, permintaan energi dunia masih didominasi oleh energi fosil khususnya batu bara hingga tahun 2040. Adapun jumlah sumber daya maupun cadangan batu bara juga sangat berlimpah di Indonesia. Oleh sebab itu kehadirannya masih banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar pemanfaatan batu bara terdiri dari dua macam penggunaan, yaitu sebagai berikut. Penggunaan langsung. Batu bara dibakar langsung guna mendapatkan energi kalor yang maksimum untuk kebutuhan berbagai industri serta pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, penggunaan batu bara secara langsung juga biasa ditemui dalam proses pirometalurgi untuk mereduksi biji menjadi logam. Yang mana dalam proses ini tentunya membutuhkan suhu yang tinggi. Penggunaan tak langsung. Meskipun jumlah batu bara Indonesia terbilang sangat berlimpah, namun sebagian besar batu bara Indonesia termasuk ke dalam batu bara peringkat rendah berupa lignit dan subbituminus. Tingginya kadar air menyebabkan rendahnya nilai kalor pada kedua peringkat tersebut sehingga jika dimanfaatkan secara banyak jumlahnya akan terbatas. Untuk mencegah hal tersebut, batu bara dengan kualitas ini akan lebih efisien jika dikonversi menjadi beberapa bentuk melalui proses gasifikasi batu bara. Pencairan batu bara, pembuatan briket batu bara, pencampuran batu bara, atau dengan meningkatkan mutu batu bara. Selain itu, mengkonversi batu bara, yang bisa disebut sebagai teknologi batu bara bersih, juga dinilai lebih ramah lingkungan karena polutan yang dihasilkan seperti CO2, SO2, NOx, dan Xi. Tidak sebanyak polutan yang dihasilkan jika membakar batu bara secara langsung. Berikut beberapa sektor yang turut memanfaatkan penggunaan batu bara secara tak langsung. 1. Pembangkit listrik tenaga uap. Selain dengan langsung membakar batu bara, PLTU juga memanfaatkan batu bara dalam bentuk CWM (Cold Water Mixture) yang sudah melewati proses peningkatan mutu batu bara terlebih dahulu. CWM tergolong bersifat cairan dan fisiknya berupa suspensi sehingga untuk membakarnya adalah dengan menginjeksi CWM ke dalam tungku yang sebelumnya telah dipanaskan. 2. Pembangkit listrik tenaga gas. Batu bara yang direaksikan dengan oksigen dan uap dapat membentuk syngas yang dibakar dalam turbin gas untuk membangkitkan listrik tenaga gas. 3. Metalurgi industri baja. Selain membutuhkan suhu yang tinggi, proses pirometalurgi juga membutuhkan banyak reduktor untuk mempercepat proses reduksi biji menjadi logam. Dalam hal ini batu bara yang biasa dimanfaatkan yaitu batu bara kokas yang memiliki sifat coking coal. Kokas merupakan batu bara berkarbon tinggi dan berkadar pengotor rendah yang dibuat dengan cara memanaskan batu bara tanpa udara. 4. Rumah tangga. Batu bara dalam bentuk briket dapat dimanfaatkan dalam sektor rumah tangga, industri kecil rumah tangga sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah. Misalnya untuk memasak dan penghangat ruangan. Briket merupakan batu bara yang dibuat melalui proses UBC upgrading brown coal, dengan memanaskan batu bara peringkat rendah dalam media minyak sehingga kandungan air pada batu bara dapat dibuang. 5. Transportasi.
CWM juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM karena memiliki sifat dan fisik yang sama seperti BBM. 6. Industri kimia. Dilansir dari liputan6.com, batu bara yang disuling akan menghasilkan residu yang dikenal sebagai tar batu bara. Tar ini dapat dimanfaatkan untuk bahan material membuat bangunan tahan air, isolasi bangunan, bahan untuk membuat cat, kain, sampo, dan sabun.